lantainya lahar. Bercanda, tapi sebenarnya kondisinya seperti mau ambruk. Mungkin belum terasa, tapi sebagian besar Amerika Utara sudah kehilangan bebatuan setebal 59 km dari dasar fondasinya. Bukan karena gempa atau lubang raksasa. Ini karena benua itu kehilangan bagian dari sesuatu yang menopang tanah agar gak goyang-goyang seperti warna pasar malam yang sudah rusak. Sebuah tim peneliti baru saja mengungkap temuan geologi mengejutkan. Sebagian daratan Amerika Utara menipis, mirip es krim yang meleleh perlahan dan menyedihkan. Kok bisa tahu? Mereka pada dasarnya melakukan MRI canggih ke bumi dan membuat peta 3D yang memperlihatkan gimana bebatuan yang dulunya anti hancur kini meleleh masuk ke perut planet, seperti pizza keju terbalik di dalam oven. Nah, untuk memahami kekacauan ini, kenalan dulu yuk sama teman lamaku, Kraton. Kraton itu ibarat akar benua, tebal, tangguh, dan kuno banget. Usianya sudah miliaran tahun. Bagian bumi yang kokoh ini sudah melewati hantaman meteor, letusan supervolcano, bahkan pergerakan lempeng tektonik. Kalau lempengan itu ibaratnya berantem adu jotos, bisa dipastikan kita akan melihat pegunungan baru lahir. Kalau mereka bercerai, terpisah satu sama lain, maka samudera baru akan tercipta. Semua kejadian ini meninggalkan bekas luka di permukaan bumi, tapi Kraton tampaknya santai saja, seperti kecoa dalam geologi. Dan karena Kraton seolah kebal terhadap hantaman apapun, para ilmuwan dulu mengira strukturnya hampir tidak bisa dihancurkan. Tapi kemudian, sekelompok peneliti menguji mesin canggih mereka dan menyadari bahwa, tunggu, Kraton ternyata sedang hancur? Bagaimana bisa? Lalu muncul lempeng Farallon, lempeng tektonik kuno yang mulai menyelam ke bawah lempeng utama Amerika Utara lebih dari 100 juta tahun silam. Ini sebenarnya adalah proses yang sangat normal, namanya subduksi. Ini cara bumi mendaur ulang batuan dan menjaga dirinya dari pemanasan berlebih. Proses subduksi ini sudah berlangsung begitu lama, sampai sekarang lempeng Farallon berjarak hampir 644 km dari Kraton, duduk anteng di mantel bawah. Uniknya sangat dekat dengan inti luar planet kita. Tapi lempeng Farallon ini bikin masalah terus, mirip teman sekamar yang sudah pindah tapi masih meninggalkan barang aneh di kulkas. Jadi saat Farallon tenggelam, dia menarik bagian bawah fondasi Amerika Utara, meregangkannya sampai bagian-bagiannya rontok dan jatuh ke mantel yang dalam. Dan seolah drama itu belum cukup, Farallon yang tenggelam juga membocorkan air dan karbon dioksida ke batuan sekitarnya, bikin Kraton makin empuk dan gampang hancur. Makasih ya Farallon, keren kamu. Dengan meneliti ratusan gempa di ribuan stasiun pemantauan, para ilmuwan akhirnya mengkonfirmasi bongkahan besar material benua benar-benar menetes ke bawah, menipiskan Kraton sampai 59 km. Gak bakal muat kalau dimasukin ke kantong belanja. Kedengarannya ngeri ya, tapi santai saja. Ini kejadiannya pelan banget kayak siput. Butuh jutaan tahun agar sesuatu yang kentara terjadi. Cicit dari cicit kamu di masa depan yang super jauh mungkin masih bisa berpijak di tanah yang solid. Tapi jangan terlalu tenang. Masalah ini mungkin bukan darurat, tapi ada jenis tenggelam lain yang terjadi lebih cepat dari bayangan kita. Tolong. Faktanya, pada tahun 2050, setidaknya 32 kota besar di AS, termasuk New York, Baltimore, dan Charleston, berpotensi sebagian terendam air. Dan tahu nggak? Ini kebanyakan ulah kita. Para ilmuwan mendapati bahwa sejak 2007, sejumlah kota telah amblas antara 1 hingga 2 mm setiap tahunnya. Charleston di South Carolina jadi kota yang terparah dengan penurunan 4 mm per tahun. Angka-angka ini kedengarannya kecil dan agak konyol memang. Tapi Charleston itu cuma 3 meter di atas permukaan laut, dan penurunan sekecil apapun bisa jadi masalah besar saat lautan sudah di depan mata. Waktu banjir parah, penduduk di sana sampai harus meninggalkan mobil dan pulang dengan berenang. Fenomena ini namanya penurunan tanah. Kalau tanah yang amblas bertemu dengan naiknya permukaan air laut, jadilah campuran bencana. Jalanan banjir, sawah jadi asin, hutan jadi hutan hantu, dan bikin pemilik rumah ngomel-ngomel. Dan gak cuma rumah aja yang kena. Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, bandara, dan pembangkit listrik, semua yang kita andalkan setiap hari juga terancam rusak parah.
Kalau listrik kebanjiran dan jalan raya amblas, kerugian ekonominya bisa sampai miliaran dan juga menjadi bahaya besar buat warga. Tapi biar adil ya, gak semua ini salah manusia. Beberapa masalah ini justru berawal dari zaman es. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, lapisan es raksasa menyelimuti Amerika Serikat bagian utara. Beratnya luar biasa, berat banget. Beban itu menekan tanah ke bawah, dan ketika es mencair, tanah nggak langsung mental seperti trampolin. Malah, dia menjungkit-jungkit geologis yang aneh. Area yang sempat tertekan mulai naik, sementara area yang nggak tertekan malah tertarik ke bawah. Proses ini disebut penyesuaian isostatik glasial. Coba ucapkan 3 kali dengan cepat. Tapi tentu saja, manusia temukan cara memperparah keadaan. Penyedotan air tanah jadi biang kerok utamanya. Bayangannya seperti kalau kita menarik busa kasur. Lama-lama kasurnya bakal kempes. Di daerah seperti Central Valley, California, tanahnya turun sampai 20 cm per tahun karena kita nggak berhenti memompa air saat musim kemarau. Di kota seperti New York, masalahnya bukan hanya air. Gedung-gedung pencakar langit itu sendiri memperburuk keadaan. Ya, ternyata kalau jutaan ton beton dan baja ditumpuk di atas tanah yang lunak, tanah cenderung jadi rata. Kalau mau tahu, total berat bangunan di New York City itu sekitar 762 miliar kilogram. Itu setara dengan 3,5 juta patung Liberty yang ditumpuk. Dengan beban sebesar itu terkonsentrasi di area yang relatif kecil, tanah di bawahnya mau nggak mau akan memadat seiring waktu. Dan kalau kamu pikir nggak mungkin bisa lebih kacau lagi, salah besar. Kita sudah bangun bendungan yang bikin sungai nggak bisa ngirim sedimen segar ke daerah pesisir. Sedimen itu semacam cara alam bikin tanahnya mengembang lagi. Tanpa itu, lahan pesisir jadi padat seperti spots tua. Belum lagi, kalau lahan basah dikeringkan untuk pertanian atau pembangunan, tanah gambutnya jadi kering dan amblas. Jujur deh, tanah seperti nggak dikasih istirahat sama sekali. Para ilmuwan juga mengamati bahwa area yang dulunya lahan basah subur kini jadi titik yang paling cepat tenggelam di negara itu, terutama di sepanjang pesisir Teluk. Louisiana misalnya, kehilangan lahan seluas lapangan sepak bola karena gabungan penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut. Lalu gimana nasib kita orang biasa yang cuma ingin hidup di atas permukaan laut? Kelihatannya nggak begitu bagus. Hutan hantu alias hutan yang tenggelam mulai bermunculan. Sawah jadi asin dan nggak bisa digunakan. Ada fenomena banjir hari cerah di mana jalanan kebanjiran tanpa hujan sama sekali sudah jadi hal biasa. Astaga. Sementara di pantai barat, California juga nggak begitu mujur. San Francisco dan Los Angeles sama-sama tenggelam, yang artinya kenaikan air laut bisa menghantam mereka 2 kali lipat lebih parah dan lebih cepat. Di beberapa tempat seperti Semenanjung Palos Verdes, tanahnya amblas begitu cepat sampai orang-orang di sana mungkin lebih baik hidup layaknya tikus tanah. Jadi apa Amerika akan jadi Atlantis berikutnya? Mungkin gak minggu depan, tapi tanpa tindakan serius seperti mengurangi pompa air tanah dan merencanakan kota yang lebih pintar. Setidaknya 500.000 orang ada dalam bahaya besar. Kerugian kerusakan rumah bahkan bisa melonjak fantastis, mencapai 109 miliar dolar AS pada tahun 2050. Intinya, Amerika Utara memang gak akan langsung tenggelam seperti souffle yang gagal total, tapi jelas ada retakan di permukaannya. Jadi mari kita kurangi pemompaan air tanah. Pikirkan lagi gimana dan di mana kita membangun. Dan investasi lebih banyak biar kaki kita tetap kering. Lagi pula, kalau suatu hari lantai beneran jadi lahar, kita pasti nyesel karena nggak benerin kebocoran dulu. Gempa bumi terkuat yang pernah terjadi di sebelah timur sungai Mississippi yang terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu tidak pernah berakhir menurut beberapa ilmuwan. Sebagian besar gempa bumi berlangsung dalam hitungan detik hingga menit dan pemecah rekor resmi sejauh ini adalah gempa bumi tanpa suara di Sumatera yang berlangsung selama 32 tahun. Peristiwa pergeseran yang terjadi secara perlahan ini memicu gempa besar dan tsunami. Jadi jika benar bahwa gempa New Madrid masih terus mengirimkan gempa susulan, kita akan memiliki nama baru dalam daftar yang menyedihkan ini.
Gempa bumi dimulai pada bulan Desember tahun 1811 dengan gempa yang kuat di bagian timur laut Arkansas yang jarang penduduknya. Guncangannya terasa hingga 1.600 km jauhnya di Gedung Putih dan lonceng menara berdentang di Boston, bahkan lebih jauh lagi. Gempa tersebut bahkan membuat aliran sungai Mississippi yang deras mengalir mundur selama beberapa menit di atas air terjun baru yang terbentuk dari pergeseran tanah. Kota New Madrid, Missouri, benar-benar lenyap dalam bencana tersebut. Bumi tidak akan diam sampai akhir Januari tahun berikutnya. Ketika keadaan menjadi lebih serius lagi, sebuah gempa besar melanda, kali ini di dekat persimpangan Sungai Ohio dan Sungai Mississippi, tepat di bagian bawah tanah Missouri. Para ahli geologi meyakini bahwa gempa tersebut merupakan patahan New Madrid yang pecah sehingga menambah tekanan pada patahan Reelfoot di dekatnya. Tepat ketika orang-orang yang mengira keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, 2 minggu kemudian guncangan terjadi dan patahan Reelfoot patah jauh di bawah New Madrid. Di Tennessee, sekitar 24 km di selatan New Madrid, pengangkatan tanah menciptakan danau Reelfoot. Kapal-kapal uap melaju di sepanjang sungai dengan ribuan pohon mengambang dan berhektar-hektar hutan tercabik-cabik oleh gempa. Di Louis, Missouri, yang berjarak 257 km jauhnya, bangunan-bangunan rusak parah dan cerobong-cerobong asap berjatuhan di Cincinnati, Ohio, yang berjarak 644 km jauhnya. Orang-orang di Montreal, Kanada, yang berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya, merasakan guncangan bumi. Para ahli seismologi telah mencatat sekitar 200 gempa bumi kecil di zona seismik New Madrid setiap tahun sejak tahun 1974. Beberapa peneliti percaya bahwa 30% di antaranya merupakan gempa susulan dari gempa-gempa besar yang terjadi pada tahun 1811 dan 1812. Di beberapa bagian Amerika Serikat, di mana tidak banyak aksi tektonik yang terjadi, gempa-gempa susulan ini dapat terus bergemuruh selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad setelah gempa besar melanda. Gempa susulan adalah cara bumi melepaskan semua tekanan yang menumpuk dari gempa utama. Ketika tanah berguncang akibat gempa pertama, hal ini memberikan tekanan besar pada bebatuan di dekatnya. Ketika bebatuan itu tidak tahan lagi, mereka akan retak, menyebabkan lebih banyak guncangan lagi. Itulah gempa susulan. Guncangannya bisa sangat kuat, terutama tepat setelah gempa utama, tetapi akan melemah seiring berjalannya waktu. Tidak semua ilmuwan setuju bahwa gempa bumi saat ini ada hubungannya dengan gempa bumi yang terjadi 200 tahun yang lalu. Kita kebanyakan mengasosiasikan patahan dengan garis-garis di mana lempeng-lempeng bumi bertemu, tapi ada banyak sekali patahan yang berada tepat di bawah pusat lempeng Amerika Utara. Patahan-patahan itu seperti peninggalan dari 750 juta tahun yang lalu ketika Amerika Utara merupakan bagian dari sebuah benua super yang disebut Rodinia. Ketika Rodinia mulai pecah, dia meninggalkan celah-celah ini, titik-titik lemah di kerak bumi yang membentang jauh di bawah Midwest modern. Hal ini bisa menjelaskan terjadinya gempa bumi. Sebuah tim ahli geologi internasional memutuskan untuk melihat kembali 3 gempa bumi besar yang mengguncang Amerika Utara dan mengakhiri perdebatan. Mereka menggunakan metode matematika baru yang disebut tetangga terdekat. Metode ini menyatakan bahwa jika gempa bumi terlalu dekat dalam hal ruang, waktu, dan magnitudo untuk menjadi peristiwa latar belakang yang independen, maka salah satu gempa bumi diasumsikan telah memicu gempa bumi lainnya. Tergantung bagaimana kamu melihat angkanya, antara 10 hingga 65% dari gempa bumi yang terjadi baru-baru ini di wilayah tersebut bisa jadi merupakan gempa susulan dari gempa bumi bersejarah tersebut. Gempa besar yang melanda Charleston, Carolina Selatan pada akhir abad ke-19 mungkin menjelaskan hingga 72% dari gempa bumi di daerah tersebut sejak saat itu. Tapi tidak semua tempat sama, sehingga perdebatan ilmiah terus berlanjut. Pada tahun 1774, penjelajah Inggris James Cook melihat cahaya di kejauhan. Itu adalah gunung berapi Jasur di Vanuatu. Gunung berapi nakal ini telah memuntahkan lava dan abu sejak saat itu dan kemungkinan besar telah melakukan hal tersebut untuk waktu yang jauh lebih lama.
Gunung berapi ini telah berada pada level siaga sejak Oktober 2016, yang berarti keadaan di sekitar sana sangat tidak tenang. Mereka bahkan telah menetapkan radius 610 meter di sekitar kawah untuk menjaga keamanan masyarakat. Telah terjadi letusan-letusan kecil hingga sedang menyemburkan abu, gas, dan uap, dan beberapa ledakan yang lebih besar yang melontarkan benda-benda di luar kawah. Citra satelit telah menangkap beberapa titik panas dari gumpalan sulfur dioksida yang menunjukkan bahwa Jasur masih memasak badai besar di sana. Stromboli, salah satu pulau vulkanik di dekat Sisilia, secara resmi memegang rekor dunia Guinness sebagai gunung berapi yang terus-menerus meletus. Gunung ini telah menampilkan pertunjukan yang berapi-api selama lebih dari 2.400 tahun berturut-turut. Para pelaut kuno menjulukinya sebagai mercusuar Mediterania. Sebagian besar waktu, Stromboli hanya memuntahkan percikan api, tapi sesekali gunung ini menyemburkan aliran lava atau menyemburkan air mancur yang cukup tinggi. Kadang-kadang kamu mungkin juga akan melihat semburan uap panas. Lebih dari 200 juta tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan besar dengan tidak hanya satu, tidak hanya dua, tetapi 4 letusan gunung berapi besar yang mengubahnya. Semuanya terjadi di Rangelia, sebongkah besar tanah yang dulunya merupakan gunung berapi supermasif yang membentang di wilayah yang sekarang disebut British Columbia dan Alaska. Aktivitas vulkanik ini mungkin telah membantu dinosaurus tumbuh dari makhluk seukuran kucing menjadi raksasa seperti yang kita lihat di Jurassic Park. Hal ini memulai musim hujan selama 2 juta tahun dalam episode Carnian Pluvial, dan hal ini membuat seluruh dunia menjadi panas dan lembab, dan dinosaurus menyukainya. Para peneliti menggali jauh ke dalam lapisan sedimen di bawah danau kuno di Tiongkok. Untuk mengungkap rahasia ini, mereka menemukan jejak abu vulkanik dan merkuri, tanda-tanda yang jelas dari letusan dahsyat tersebut. Ada jejak karbon yang menunjukkan lonjakan besar dalam tingkat karbon dioksida, membuat atmosfer menjadi panas dan hujan turun. Itu semua terjadi dalam 4 denyut terpisah, masing-masing dipicu oleh ledakan gunung berapi yang dahsyat. Ada sebuah tempat di sebuah taman nasional yang tidak terlalu jauh dari Sydney, Australia, di mana api telah berkobar di bawah tanah selama setidaknya 6.000 tahun. Mereka menyebutnya Burning Mountain, dan ini adalah kebakaran lapisan batu bara yang membakar lapisan batu bara di bawah permukaan bumi. Begitu kebakaran bawah tanah ini dimulai, hampir tidak mungkin untuk dipadamkan. Bola api ini memiliki lebar hingga 9 meter dan sangat panas, tetapi tidak ada nyala api, hanya membara. Api telah merambat dengan kecepatan sekitar 1 meter per tahun. Seorang petani lokal pertama kali melihatnya pada abad ke-19 dan mengira itu adalah gunung berapi. Orang-orang yang tinggal di sini selama berabad-abad percaya bahwa tempat ini suci. Mereka telah menggunakannya untuk memasak, membuat alat kerajinan, dan mengatakan bahwa itu berawal dari air mata seorang janda atau obor seorang pahlawan. Tapi para ahli berpendapat bahwa itu bisa saja sambaran petir atau batu bara yang memanas seperti barbeque di musim panas karena interaksi dengan oksigen. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini mungkin telah terbakar sejak sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Tidak ada yang tahu persis berapa lama gunung ini akan terbakar atau ke arah mana gunung ini akan bergerak. Saat ini, batu bara memiliki cukup oksigen untuk terbakar selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun tanpa campur tangan manusia. Api memanaskan gunung ini seperti oven raksasa, membuatnya retak dan hancur, mengundang lebih banyak oksigen untuk dimakan. Bahkan jika manusia memutuskan untuk mengambil tindakan, kebakaran lapisan batu bara ini membutuhkan banyak sekali air serta nitrogen cair untuk menjinakkannya. Beberapa tahun yang lalu, para penjelajah menyadari bahwa bara api merambat mendekati tebing yang menghadap ke sungai kecil. Tergantung pada apa yang diputuskan oleh lapisan batu bara tersebut selanjutnya, kita dapat melihat beberapa perubahan dramatis di sini dalam beberapa dekade mendatang. Bisa jadi akan ada api yang jauh lebih panas, atau lapisan batu bara itu akan semakin dalam, padam, dan membara.